Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 2, Konsep Dasar Keperawatan 1, Prodi S1 Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini kami akan menampilkan sebuah video mengenai keperawatan sebagai suatu profesi. Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan 1, dosen pengampu Ibu Sri Kurnia Dewi, Magister Keperawatan. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita simak saja videonya. Kelompok 2, Putri Syifa Aulia Agustina, Muhammad Alif, Salmawati Wahyuning Tias, Hesti Dahliawati, Wildan Alwi, dan Ilman Akbar. Peran perawat profesional. Arti peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. 1. Pemberi asuhan keperawatan. Sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat membantu klien mendapatkan kembali kesehatannya melalui proses penyembuhan. Perawat memfokuskan asuhan pada kebutuhan kesehatan klien secara holistik, meliputi upaya untuk mengembalikan kesehatan emosi, spiritual, dan sosial. Pemberi asuhan memberikan bantuan kepada klien dan keluarga klien dengan menggunakan energi dan waktu yang minimal. Selain itu, dalam peranan sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat memberikan perawatan dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan. 2. Pembuat keputusan klinis. Membuat keputusan klinis adalah inti pada praktik perawatan. Untuk memberikan perawatan yang efektif, perawat menggunakan keahliannya untuk berpikir kritis melalui proses keperawatan. Seorang perawat membuat keputusan sendiri atau berkolaborasi dengan klien dan keluarga. Dalam setiap situasi seperti ini, perawat bekerja sama dan berkonsultasi dengan pemberi perawatan kesehatan profesional lainnya. Kelly dan Romans 1995. 3. Pelindung dan advokat klien sebagai pelindung. Perawat membantu mempertahankan lingkungan yang aman bagi klien dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan serta melindungi klien dari kemungkinan efek yang tidak diinginkan dari suatu tindakan diagnostik atau pengobatan. 4. Manajer khusus. Dalam perannya sebagai manajer khusus, perawat mengkoordinasi aktivitas anggota tim kesehatan lainnya, misalnya ahli gizi dan ahli terapi fisik, ketika mengatur kelompok yang memberikan perawatan pada klien. 5. Rehabilitator. Rehabilitasi adalah proses di mana individu kembali ke tingkat fungsi maksimal setelah sakit, kecelakaan, atau kejadian yang menimbulkan ketidakberdayaan lainnya. Pemberi kenyamanan. Perawat klien sebagai seorang manusia, karena asuhan keperawatan harus ditunjukkan pada manusia secara utuh, bukan sekedar fisiknya saja. Dalam memberi kenyamanan, sebaiknya perawat membantu klien untuk mencapai tujuan yang terapeutik, bukan memenuhi ketergantungan emosi dan fisiknya. 7. Komunikator. Keperawatan mencakup komunikasi dengan klien dan keluarga, antara sesama perawat dan profesi kesehatan lainnya. Yang 8. Penyuluh. Sebagai penyuluh, perawat menjelaskan kepada klien konsep dan data-data tentang kesehatan, mendemonstrasikan prosedur seperti aktivitas perawatan diri. Yang ke-9, kolaborator.
Peran perawat di sini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapi, ahli gizi, dan lain-lain. 10. Edukator. Peran ini dilakukan dengan membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit, bahkan tindakan yang diberikan. 11. Konsultan. Peran di sini adalah sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Yang terakhir, 12. Pembaharu. Peran sebagai pembaharu dapat dilakukan dengan mengadakan perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis, dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan. Standar praktek keperawatan. Standar praktek keperawatan adalah suatu pernyataan yang menguraikan suatu kualitas yang diinginkan terhadap pelayanan. Batas ukuran baku minimal yang harus dilakukan perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Adapun standar praktik keperawatan ini terdiri dari dua ruang lingkup, yaitu yang pertama standar praktik profesional terdiri dari standar 1 pengkajian, standar 2 diagnosa keperawatan, standar 3 perencanaan, standar 4 pelaksanaan tindakan atau implementasi, dan yang terakhir standar 5 evaluasi. 2. Standar kinerja profesional terdiri dari standar 1 jaminan mutu, standar 2 pendidikan, standar 3 penilaian kerja, standar 4 kesejawatan atau kolegial. Standar 5 etik, standar 6 kolaborasi, standar 7 riset, standar 8 pemanfaatan sumber-sumber. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu rasional. Pengkajian keperawatan merupakan aspek penting dalam proses keperawatan yang bertujuan menetapkan data dasar tentang tingkat kesehatan klien yang digunakan untuk merumuskan masalah klien dan rencana tindakan. Kriteria struktur. 1. Metode pengumpulan data yang digunakan dapat menjamin A. Pengumpulan data yang sistematis dan lengkap, B. Diperbaharuinya data dalam pencatatan yang ada, dan yang terakhir, kemudahan memperoleh. 2. Tatanan praktek mempunyai sistem pengumpulan data keperawatan yang merupakan bagian integral dari sistem pencatatan pengumpulan data klien. 3. Sistem pencatatan berdasarkan proses keperawatan, singkat, menyeluruh, akurat, dan berkesinambungan. 4. Praktek mempunyai sistem pengumpulan data keperawatan yang menjadi bagian dari sistem pencatatan kesehatan klien. 5. Di tatanan praktek tersedia sistem penyimpanan data yang dapat memungkinkan diperoleh kembali bila diperlukan. 6. Tersedianya sarana dan lingkungan yang mendukung. Kriteria proses. 1. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan mempelajari data penunjang. Atau pengumpulan data penunjang diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium dan uji diagnosis, serta mempelajari catatan lain. 2. Sumber data adalah klien, keluarga, atau orang terkait, tim kesehatan, rekam medis, serta catatan lain. 3. Klien berpartisipasi dalam proses pengumpulan data. 4. Data yang dikumpulkan difokuskan untuk mengidentifikasi
A. Status kesehatan klien saat ini. B. Status kesehatan klien masa lalu. C. Status biologis. D. Status psikologis. Poin selanjutnya, status sosial kultural, status spiritual, respon terhadap terapi, harapan terhadap tingkat kesehatan yang optimal, resiko masalah potensial. Kriteria hasil. Data dicatat dan dianalisis sesuai standar dan format yang ada. Data yang dihasilkan akurat, terkini, dan relevan sesuai kebutuhan klien. Oke teman-teman, hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami kelompok 2 konsep dasar keperawatan 1 pamit undur diri. Thanks for watching this video. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.